Halo sobat Podiangu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, seperti yang di judul ya, judul reading kali ini adalah tentang hal kebaikan apa sih yang mungkin luput dari kamu atau tidak kamu sadari, tidak kamu lihat gitu. Nah, kebaikan-kebaikan ini bisa dari seseorang atau bisa dari spirit guide mungkin, atau tentang hal-hal apa aja gitu ya, tergantung nanti bacanya. Aku belum kocok kartunya, jadi aku hanya ambil sebagai penandanya aja. Pertama itu, pertama-tama sebelum aku buka kartunya, nanti kalau misalnya yang masih susah milih, aku akan buka kartunya, tapi diusahakan kalian memilih dulu sebelum aku buka kartunya. Oke, bisa di pause dulu videonya. 1, 2, 3. Nih 1, ini 2, ini 3. Sebelum aku kasih tanda. Oke. Sekarang aku akan buka kartunya. Yang pertama ada The Tower. Kalau kalian terpanggil sama energinya atau tertarik sama energinya, itu lebih baik daripada kalian hanya suka ngelihatnya. Hermit yang terbalik. Hermit. Pile nomor 2, pile nomor 3, The Empress yang kebalik. Empress. Oke. Kuning-kuning hijau. Padahal temanya kuning-kuning merah. Ya, tapi ada hijaunya juga, yang nggak apa-apa lah. Mirip-mirip tema. Oke. Ini pile nomor 1, pile nomor 2, pile nomor 3. Kebaikan yang tidak kamu sadari. Kita ke pile nomor 1 dulu, 2 dan 3 seperti biasa. Silahkan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya. Halo untuk kalian yang memilih pile nomor 1, The Tower. Kebaikan apa sih yang tidak kalian sadari? The Tower ini adalah kartu yang tapi aku akan membaca sesuai dengan tema ya, kebaikan yang tidak kalian sadari. Maaf kalau misalnya berisik, ada anak-anak yang lagi main. Ya, The Tower ini di sini kayak berbagai macam hal ya, tapi intinya adalah yang terkait saat kalian jatuh, saat kalian menangis. Ada yang dari spirit dan juga ada yang dari manusia gitu. Mungkin kalian kalau misalnya dari spirit, kalian ya pasti tidak begitu tahu juga gitu, tidak begitu terkonek mungkin, apalagi saat kalian sedih gitu, mungkin saat kalian kalut. Karena jujur aja spiritnya ini bukan yang serta-merta akan berpenampilan seperti malaikat atau gimana. Bisa juga ini spirit animal, animal spirit. Bisa juga ini seperti spirit dari leluhur ya, dari barang-barang yang ada diwariskan, ataupun memang kalau misalnya nggak ada barang, itu spirit dari leluhur juga bisa gitu, bukan yang hanya angelic spirit itu. Dan kalau misalnya dari sisi manusia sendiri, ada juga gitu, ada orang yang sebenarnya perhatian sama kamu. Saat kamu jatuh, mereka tuh kayak kepo gitu, atau mengintip kamu ada masalah apa gitu. Oke, Tower ini nggak kebalik, dan niatnya dia tuh nggak meskipun kartunya Tower, meskipun bukan kaum angelic atau gimana gitu kan, karena spirit tuh banyak ya, tapi tetap positif niatnya ini adalah membangun kamu, atau saat kamu jatuh nih, apa sih sebenarnya yang bisa aku bantu gitu. Keponya tuh di sana saat kamu jatuh. Oke, aku akan membaca karena ini ada siapa secara manusia, aku akan membaca secara manusianya dulu. Secara manusia ya, ciri-ciri siapanya yang membantu kamu atau perhatian sama kamu, ciri-cirinya dulu ya. Ciri-ciri. Wow, pasangan. Bisa juga pasangan atau yang memang sudah menjadi mantan gitu. Ini pernah putus, udah pernah pisah kayak gitu juga, masih perhatian sama kamu, masih kepo, mungkin masih stalking sosial media kamu, seperti itu ya. Pasangan bagi yang bagi yang sudah pernah punya pasangan atau punya mantan gitu, ini mantan kamu sih, lebih tepatnya mantan. Dan makanya karena statusnya mantan, pantasan kalian nggak begitu sadar juga gitu.
Terus di sini kalau misalnya yang belum pernah punya mantan, yang belum pernah punya pasangan, bisa jadi itu kayak fans yang yang pernah suka sama kamu tapi mungkin cintanya sekarang menurun, kayak gitu, cintanya menurun. Itu ada ciri-ciri lain. Iya benar, kamu sudah tidak ada ikatan lagi sama dia, atau mungkin kamu memang sejak awal tidak mengetahui perasaannya dia, gitu. Jadi ya makanya wajar sih tidak disadari kebaikannya itu. Mungkin kebaikannya itu berupa apa? Mari kita cari. Kebaikannya itu adalah berupa ini mendoakan dan membantu membersihkan gitu. Mungkin juga kalau misalnya dia orang yang spiritual gitu kan bisa mengirim energi ya. Ini bisa mengirim energi tapi kayaknya keblok atau apa ya, tidak begitu sampai juga kalau misalnya dia mengirim energi. Tapi kalau dia mendoakan ya bukan berarti tidak sampai, hanya saja tidak tanpa kamu sadari gitu. Dia mendoakan hal-hal baik sejenis apa namanya, bisa melepas, agar kamu bisa melepas dia ataupun dia bisa melepas kamu, kayak bisa lega untuk hati, untuk melepas tuh bisa lega gitu. Dia juga mendoakan kamu ke hal-hal yang berkaitan sama kesehatan kayak gitu. Jadi ya memang dari doa kebaikannya dia itu melalui doa. Selanjutnya itu tentang spiritnya ya. Waduh, aku belum sediain kartu spirit, aku tidak menyangka ada spirit yang muncul. Oke, sebentar, aku pause dulu videonya. Oke, aku kembali. Ini karena sudah aku shuffle. Ya, tentang spirit. Jadi kebaikan apa yang tidak kalian sadari dari spirit? Spirit ini seperti apa sih energinya? Oh, ini hanya datang saat kalian itu beristirahat, saat kalian lelah, saat ya tertawar momen ya. Itu yang wow. Ini bahkan apa ya? Mungkin kalian memang orang-orang yang baik ya, orang-orang yang mementingkan orang lain, orang-orang yang rela untuk berkorban, orang-orang yang berkembang atau mendapatkan energinya juga dari, misal kalian sedih nih, tapi kalian itu tidak serta-merta hanya sedih saja saat itu, tapi kalian memurnikan energi kalian menaikkan vibrasi kalian, seperti itu. Jadi ya spiritnya datangnya jarang-jarang ya, yang kayak aku bilang hanya saat tertawar momen, tapi bukan berarti saat-saat kalian baik-baik saja mereka tidak memantau gitu. Kode 444 ya, 444 ada angelic 444, berarti ini kayak angka yang 4 ini sebenarnya angka yang stabil. Aku mengartikan angka tidak sesuai dengan yang secara general seperti apa, tapi aku ada spesies apa ya, bukan maksudnya gimana, tapi aku mengartikan angka dengan caraku sendiri, ada cara baca angkaku sendiri gitu. Oke, jadi 444 ini 4 sebenarnya angka yang stabil, tapi empatnya dengan 3 digit itu kurang stabil. Jadi memang kondisi kalian yang lagi kurang stabil. Dan juga 5 itu adalah transisi gitu, lagi sedang masa transisi. Nah, 4 ini juga merupakan angka angelic dan juga emang angka pertolongan gitu. Energinya bagus, energi putih meskipun bagaimanapun rupa mereka, seperti itu. Ada juga yang berupa kayak yang tadi aku bilang, ada spirit kayak roh gitu juga ya. Ya berupa seperti manusia gitu, roh leluhur gitu, energi dari roh leluhur seperti itu juga ada yang telah meninggal. Itu, tapi memang niatnya mereka semua itu positif, meskipun bagaimanapun mimpi yang muncul ya, kode-kode yang muncul, mungkin kalian didatangi sesuatu gitu. Terus untuk spirit animal, maaf aku serak. Untuk spirit animalnya seperti apa? Spirit animal ada semut. Spirit animal, kelinci, kemudian hanya kelinci kah? Spirit animal, oh
apa namanya, ada tanda kupu-kupu deng kalau misalnya spiritnya itu datang ke kalian gitu, ada tanda kupu-kupu atau ngengat kayak gitu. Terus juga ada kelinci, atau berarti spirit animalnya ini bisa berwujud seperti kelinci atau energinya seperti kelinci. Nah, energi kupu-kupu atau ngengat ini yang kayak mengayomi, melindungi, dan memberikan pelukan hangat seperti itu, memberikan petunjuk jalan juga, memberikan tanda bahwa kamu saatnya untuk bermetamorfosis gitu, untuk menjadi lebih baik lagi tentunya. Terus selanjutnya ada rabbit spirit, cuma rabbit spiritnya ini kebalik, mungkin hanya sedikit orang yang terkonek sama ini di rabbit spiritnya. Jadi rabbit spirit ini memang saat itu kalian lagi sedih, memang lagi tertawar momen nih, tapi otak kalian tuh bisa lancar gitu untuk menganalisa, untuk melihat atau lebih waspada lagi. Jadi lebih intuitif, lebih sensitif juga gitu. Ya intuisi si kelinci ini lumayan tajam kayak gitu, dan si kelinci memang lumayan lincah, hanya saja dia kayak terhenti. Nah, tertawar momen ini bisa aja tertawar momen dalam hidup kalian itu berjalan dengan lumayan cepat naiknya atau jalannya gitu ya, berkembangnya daripada orang-orang lain seperti itu. Oke. Aku akan memberikan kan ini ada spirit nih yang muncul, jadi aku akan memberikan dampak apa sih yang mereka berikan kepada kalian gitu. Dampak yang diberikan oleh spirit, dampak yang diberikan: pelepasan. Kemudian dampak yang diberikan, wow, the star. Ya, mereka mendengarkan doa-doamu, mereka masuk ke alam bawah sadarmu, memang mereka bisa mendatangimu melalui mimpi, mereka membimbingmu. Ini komunikasi berupa intuisi, lebih kuat intuisi, sama kayak si kelinci tadi, intuisi kode gitu juga. Dan ini mereka seperti berpesan bahwa kamu udah di atas angsa, atau kayak ada yang bantu kamu naik gitu, kami membantu kamu naik gitu. Tidak usah pedulikan hal-hal yang kecil-kecil, masalah itu gitu, karena hidupmu itu lebih besar gitu loh daripada masalah-masalah itu. Hanya contoh nih ya, sekedar contoh kayak nilai, kayak aku kan masih berkutat sama nilai itu, nilai-nilai sekolah gitu, nilai-nilai kuliah gitu ya. Itu kalau nilainya segini, itu banyak yang khawatir kan kalau nilainya gimana gitu. Tapi hidup itu lebih besar loh daripada nilai, daripada hanya sekedar nilai kayak gitu. Kalaupun misalnya itu permasalahan tentang pasangan, hidup itu lebih besar daripada tentang hanya pasangan aja gitu. Jadi lebih luas lah hidupmu bukan hanya pasangan itu aja gitu. Kayak di aku, hidupku bukan hanya nilai itu aja gitu. Jadi kayak ya melihat kehidupan jadi lebih besar, sehingga kamu bisa lebih tenang kayak gitu. Dan di sini juga ada, ya mereka bilang kami membantu mengangkatmu, tapi jika kamu masih fokus pada permasalahan kecil itu, kamu akan terus mimpi, kamu terus tidur, kamu terus galau gitu. Jadi mereka tuh membawa harapan, star nih juga membawa harapan kepada kamu. Jadi mereka kayak, aku sudah mendengarkan doa-doamu, mendengarkan keluh kesahmu seperti itu. Jadi ya kamu tinggal gimana sih jalanmu gitu, kamu tinggal milih. Ini testar ini milih jalan sendiri juga, tapi dari hasil intuisi, dari bimbingannya dia gitu, dari bimbingan yang dia dapat. Oke, sebenarnya kamu tidak sendirian, kamu dibimbing, kamu juga secara manusia juga ada yang memperhatikan kamu gitu, yang mencintai kamu dalam diam juga, dan mungkin cintanya dia ingin merelakan kamu. Dia juga berdoa agar kamu tidak sakit, tidak terjebak dalam permasalahan kamu gitu, mungkin kayak tidak terjebak dalam cinta kamu. Ya, beberapa pengalaman, kayak misalnya ada seorang yang mencintai, tapi misalnya nih udah pernah berkeluarga kayak gitu, atau memang sudah berkeluarga kondisinya, tapi kayak mencintai, yang satunya tuh bilang semoga kamu tidak memiliki rasa yang sama gitu. Jadi seperti itu contoh-contoh doanya.
Oke, jadi itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 1. Sangat positif menurut aku, dan menurut aku sangat bisa disyukuri sekali tentang kebaikan apa yang tidak kalian sadari. Bye bye, terima kasih telah menonton. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 2, The Hermit yang terbalik. Nah, The Hermit ini menunjukkan kebaikan dari dalam inner kalian atau diri kalian sendiri dan juga roh. Sebenarnya ini terbalik, jadi aku terbatas untuk menyampaikan. Jadi kalau aku hanya menyampaikan apa yang boleh aku sampaikan saja gitu. Nah, di sini aku sudah mendapat sinyal-sinyal bahwa ada hal-hal yang memang tidak boleh kalian ketahui, maka aku hanya menyampaikan hal yang boleh aku ketahui saja. Oke. Tentang kebaikan yang tidak kalian ketahui atau tidak kalian sadari itu apa ya? Ini kan karena dari diri kalian, satu ada dari spirit juga gitu, dari roh. Oke, dari diri kalian sendiri dulu ya. Mungkin alam bawah sadar kalian atau memang kebiasaan-kebiasaan kalian. Mari kita lihat apa itu. Oke, dalam memilih jalan kemudian wow, ya satu lagi dong. Oke, ini adalah yang terkait memang sama alam bawah sadar kalian, sama cara kalian berpikir ya pastinya. Ini ada kartu tentang berpikir. Hanya saja ini energinya sudah mulai masuk ke roh sih sebenarnya yang ini. Makanya aku wow gitu. Ini energi. Oke, ini boleh diketahuin sih. Boleh kalian tahu juga. Roh itu kuat, animal spirit yang terkait sama bentuk-bentuk yang kakinya 4 gitu, kayak kucing, singa, macan, seperti itu. Dan mereka membimbing kamu, memberikan keberanian. Sebenarnya memberikan keberanian, hanya saja kayak belum sinkron dan belum sampai gitu. Nah, dari segi inner kamu sendiri atau alam bawah sadar kamu sendiri, itu ada bawaan di kamu memang memiliki daya juang yang kuat. Dan juga intelektual yang kuat. Itu ada bawaan untuk tidak gampang menyerah dan bisa membuat tempat yang nyaman atau space yang nyaman untuk diri kamu sendiri. Misalnya di luar kondisi masyarakat bagaimana gitu, tapi kamu itu bisa membuat tempat kamu yang nyaman sendiri gitu, tempat nyaman sendiri. Dan juga alam bawah sadar kamu ini sebenarnya positif juga gitu, ada hal-hal positifnya yang bisa membawa kamu terus berjuang dan terus kamu naik di alam sadar atau secara fisik gitu, secara keuangan, secara karir, secara perencanaan ataupun secara studi. Itu bisa cemerlang. Hanya saja itu memang ya tidak kalian sadari, seperti potensi diri yang tidak kalian sadari. Apakah kalian menyalahkan diri sendiri, apakah kalian merendahkan diri sendiri, atau merasa tidak percaya diri, seperti itu. Perasaan-perasaan bimbang itu mungkin muncul karena pikiran kalian tuh luas, atau kalian tuh banyak mengetahui berbagai banyak hal. Mungkin kalian mengetahui kalau pelajaran kalian masih kurang, kemampuan kalian masih kurang gitu ya. Hal-hal yang tidak bisa kalian gapai gitu, atau belum bisa kalian gapai, kalian belum belajar, ataupun mungkin udah belajar, udah proses, tapi belum bisa seperti tujuan kalian tersebut gitu. Jadi kalian agak bingung, padahal sebenarnya memang dari dalam kalian itu kayak ada daya juang. Jadi meskipun pelan, kalian akan sampai pada saatnya, seperti itu. Ya, hanya saja itu terjebak atau keblok gara-gara perasaan-perasaan yang tidak percaya diri, yang merendahkan diri. Pantas nggak sih aku gitu, bisa nggak sih aku gitu, paling enggak, ya udahlah gitu, nggak usah lah di sana gitu. Nah, jadi kayak gitu, ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Nah, spirit ini juga sama sih, memberikan dukungan berupa kekuatan energi yang ayo dong, atau motivasi, ayo dong kamu, ini tujuan kamu loh, jangan nyerah gitu. Nah, beberapa dari kalian ini juga mengalami masalah kebimbangan, bimbang tentang jalan mana yang harus kalian pilih, jalan mana gitu. Jadi kayak ya wajar sih, setiap manusia aku rasa bakal ada kebimbangan yang seperti itu. Hanya saja kalian memang ya di tengah-tengah kebimbangan itu kalian tetap bisa membuat zona nyaman untuk diri kalian sendiri. Jadi tidak terlalu gonjang-ganjing gimana. Toh kalian juga orang yang logikaan juga sebenarnya gitu. Oke, aku akan membaca tentang spirit
karena animal spirit sudah terbuka, tapi coba aku buka lagi untuk animal spiritnya. Oh ya, tapi sebelum aku membuka animal spirit, aku akan membuka energi spiritnya dulu. Boleh dibuka? Ya, energi spirit ini beberapa boleh dibuka, berapa enggak. Jadi aku yang boleh dibuka aja. Oke, energi spirit yang boleh diketahui oleh kami adalah wow, ada energi spirit dari dunia bawah gitu. Tapi menurut aku pun dunia bawah ini pun bukan selalu negatif gitu ya. Mungkin memang banyak di masyarakat, oh dunia bawah, oh negatif semua. Enggak juga gitu. Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya negatif positif itu kan ya pikiran kita juga yang membentuk gitu. Dunia bawah ini sebenarnya juga ada banyak berbagai macam pelajaran yang oh ya, aku tahu hal-hal yang tidak bisa disampaikan di sini. Karena kalau aku sampaikan sekarang itu bisa apa ya? Aneh lah gitu pokoknya ya. Itu. Jadi mungkin beberapa orang yang memang sudah terkonek sama dunia bawah dan tidak apa ya, dan merasakan bahwa oh tidak seperti judgement masyarakat pada umumnya gitu ya, judgement yang terlalu gimana tuh enggak juga gitu. Dan bukan berarti orang-orang yang dekat sama dunia bawah itu buruk, bukan berarti seperti itu, tapi memang ada di inner kalian mungkin ada hal-hal yang berkaitan sama dunia bawah gitu. Hanya itu, sampai sana aku bisa sampaikan tentang dunia bawah. Dunia atas juga ada. Dunia atas juga ada dong, seimbang. Oke, tapi kartunya kebalik semua. Jadi memang belum terkoneksi dengan baik. Kartu dunia atas ini pun juga aku nggak bisa sampaikan dengan secara gamblang. Ini perjalanan jiwa kalian. Apa ya? Ini kayak aku tahu, aku udah tahu nih kartunya apa. Ini positif. Tapi aku masih gimana ya untuk nyaring kata-katanya gitu yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jadi kalian itu usaha dulu sendiri nih. Nanti kalau misalnya kalian gimana nanti ini pasti bakal datang. Dah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf sebelumnya ya, aku nggak bisa membuka lebih jauh tentang itu karena kalau dibuka sekarang kalian jadi agak gimana gitu, susah untuk ingin sekali aku menyampaikan banyak hal, tapi ya sudahlah gitu ya. Nanti kalian berjuang sendiri mencari jawabannya, oke? Belum saatnya. Mungkin suatu saat nanti kalian akan bertemu gimana gitu. Ini kalian yang soalnya perjalanan kalian sendiri. Kalau kalian dapat contekan dari luar, itu kalian bakal yang susah berkembang sendiri gitu. Jadi cuma saran aku itu ini dulu, jalan dulu di jalan kalian pelan-pelan gitu, nanti bakal dibimbing. Ada pesan juga kebalik, memang belum boleh juga dibuka, belum boleh terkoneksi juga, maksudnya belum bisa terkoneksi dengan baik. Ini ya, pesan ini berkaitan sama manifest kalian. Pesan ini berkaitan sama ini loh, tada, kenyamanan kalian, manifest dari segi karir, dari segi keuangan, dari segi kenyamanan ya, membangun rumah kayak gitu. Kalian ada keberuntungan, hanya saja sekarang memang belum waktunya gitu. Belum waktunya kalian, jadi perlu sabar, dan kalian itu perlu meningkatkan konsentrasi atau pengetahuan tentang diri kalian sendiri. Mungkin meditasi ke dalam diri kalian sendiri. Ada pesan juga, oh maaf ya, ini kata-katanya kayak gimana gitu. Contohnya kayak ini, makanya rajin dong meditasi gitu. Rajin dong untuk diri sendiri gitu. Luangkan waktu sedikit untuk berkomunikasi, untuk berusaha berkomunikasi, tapi jangan terlalu kamu terlalu mengejar karena keponya kamu, tapi kamu memang karena benar-benar perlu gitu. Jadi katakan apa yang sebenarnya kalian perlu gitu. Katakan apa yang sebenarnya kamu perlu. Kami selalu ada di bersama kalian gitu, dan kami akan datang sesuai dengan keperluan kalian. Dan kalian jangan terlalu kepo juga untuk mencari kami, karena kami akan datang pada saat kalian perlu gitu, saat kalian waktunya gitu. Oke, jadi mungkin hanya sebatas itu yang bisa aku jelaskan tentang spirit ini dan pesan dari spirit ini. Ya aku nggak ada ngambil kartu yang lain itu jadinya ya. Untuk animal spirit mungkin ada pesan atau gimana? Untuk animal spirit ini lebih ke melindungi dan oh ya, memang ini jangka panjang sih ya.
wait, animal spirit ini yang ada di kalian itu, yang kau bilang ada yang berkaki 4 itu, ya namanya juga spirit ya, bentuknya pasti bakal aneh-aneh sih sebenarnya. Kalau misalnya dibilang bentuknya seperti ini pun tidak seperti itu juga gitu sebenarnya. Bentuk misalnya kura-kura ada tanduknya gitu, kura-kura yang ada jenggernya, ada apa sih namanya, ada aurora di atas kepalanya kayak gitu. Jadi kayak banyak hal bentuk-bentuk mereka. Apa namanya, singa yang bersirai seperti apa sih, ini tajam-tajam gitu dan agak besar gitu. Jadi kayak apa ya, tidak bisa aku katakan kalau misalnya seperti di dunia nyata gitu, karena bentuknya tuh lumayan aneh gitu. Aneh karena kita nggak ada di dunia nyata. Nah, spirit ini menyampaikan bahwa ini melindungi kalian gitu, memberikan kalian semangat dari jalan kalian itu, memberikan kalian semangat pelan-pelan gitu ya, energi pelan-pelan, memang pelan-pelan dan memang dalam jangka waktu panjang gitu. Mereka yang lebih dekat sama kamu tuh ini spiritnya lebih lebih selalu ada gitu juga. Dan kalau antara dunia ini nih ya, termasuk ada animal spirit juga sih sebenarnya gitu, tapi aku nggak boleh buka gitu. Terus apakah angelic nomornya ada kode? Angelic nomornya adalah 4862. Ada pesan sebenarnya di sini, ada 4862 di sini. Angelicnya kayak gini, posisi hidup kalian yang naik turun, dan 62 ini mungkin kalian juga memang akan bertemu sama orang-orang apa namanya, sama sosial yang akan mirip sifatnya seperti, atau akan memberikan pesan gitu, seperti yang pesan-pesan yang diberikan oleh spirit tersebut. Hanya sih itu sedikit di lingkungan sosial kalian ya. Ini soalnya kalian tuh statis naiknya, tapi kayak biasanya kan orang kayak gini nih jalannya ngeng gitu kan. Kalau kalian tuh kayak gini, tek 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 gitu kayak tek 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 gitu. Jadi kadang naik langsung naik langsung deng gitu. Jadi kayak lumayan wow gitu. Terus apa namanya, dari angelic numbernya ini pun kalian sebenarnya memang memiliki kekuatan yang power berupa fisik ya, yang gede gitu, power berupa fisik yang gede. Dan mengenai arah mata angin juga mungkin barat dan utara gitu, soalnya 6 ada barat dan utara seperti itu. Jadi aku nggak tahu ya, belum tahu lebih lanjut, bukan belum boleh diungkapkan atau gimana. Aku memang belum tahu maksudnya barat dan utara itu apa gitu ya, tentang perjalanan kalian gitu. Ada 2 jalur, kalau misalnya barat dan utara, timur dan selatan gitu. Timur dan selatan ini energinya cepat tapi dia besar. Jadi kalau misalnya kalian ingin apa ya, ingin perjalanan atau ingin melakukan sesuatu, atau perjalanan kantor kalian tuh sebenarnya ke arah mana sih, ke arah timur atau ke arah selatan gitu, atau pintu kalian ke arah timur atau ke arah selatan, ini untuk kalian tuh kayak ada perjalanan atau energi yang cepat gitu. Tapi kalian tuh perlu kesiapan diri dulu. Nah, kalau ke barat sama utara tuh agak lambat, jadi jalannya agak lambat tapi aman gitu. Kalau timur sama selatan tuh cepat tapi bukan berarti tidak aman, tergantung kesiapan diri kalian gitu. Oke, jadi tadi aku ngomong apa tentang timur sama tentang arah mata angin itu, mungkin kalian bisa evaluasi juga seperti apa sih sebenarnya arah pintu keluar kalian juga itu seperti apa gitu. Jadi kayak apa ya, arah penentuan itu arah secara harfiah ya, ini bukan arah secara kode tapi memang arah yang secara harfiah dari angka gitu. Jadi aku memang bisa membaca pesan-pesan dari angka ya, jadi pesannya memang kayak kadang-kadang rada random gitu ya. Iya. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2 tentang kebaikan apa sih yang tidak kalian sadari. Ya, itu dari diri kalian sendiri dan dari berbagai spirit ini ya, berbagai energi spirit yang tadi aku tidak boleh aku ungkapkan. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye.
Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3, kebaikan apa sih yang tidak kalian sadari? Nah, file nomor 3 ini energinya tidak tentang spirit ya, tapi ini adalah tentang sosial, lingkungan sosial kalian, tentang ibu kalian mungkin juga, dan juga tentang orang-orang yang mengayomi kalian. Ada bijo. Bijo itu kayak beras yang dipakai apa ya? Dipakai orang Bali loh kalau misalnya selesai sembahyang, kan aku agama Hindu gitu, jadi aku pakai bijo selesai sembahyang gitu, beras yang ada di kepala sama di leher juga itu. Oke, mari kita buka tentang The Empress ini ya. Siapa sih yang memberikan kamu kebaikan yang tidak kamu sadari gitu ya. Ini ciri-cirinya adalah dia orang yang dewasa, dia orang yang intuitif. Wow, the moon, the world. Satu kali lagi dong untuk ciri-cirinya. Dia feminin banget loh, ibu bumi. Dia ya intuitif. Oke, aku akan menjelaskan pelan-pelan ya dari ciri-ciri yang aku dapat dari kartunya ini. Maaf kalau ada suara motor dan berisik-berisik lainnya ya. Oke, ini adalah perempuan yang entah itu umurnya lebih tinggi atau maksudnya lebih muda ataupun lebih tua daripada kalian. Ya, tapi kebijaksanaannya itu bagus dan dia tuh stabil. Dia itu orang yang memiliki intuisi yang kuat. Mungkin dia dibimbing dari mimpinya, dia banyak mendapat mimpi juga, dan atau dia memang bisa akses ke alam bawah sadar. Dia adalah orang yang sensitif, dia banyak memiliki luka sebenarnya, tapi dia bisa mengatasi itu, sudah bisa mengatasi itu, sedang dalam kondisi yang sangat baik, prima dia saat ini. Ya, sedang dalam kondisi prima, dan dia tapi dia gini, dilihat sama orang-orang lain juga gitu, kayak dipantau sama orang-orang lain gitu, tapi dia kayak percaya diri deh. Terus dia itu lumayan besar energinya, kayak tadi aku bilang stabil, moon dia ada koneksi dari kalian sama past life juga ada gitu. Mungkin ada yang hubungan darah yang tadi aku bilang tentang ibu ya, atau juga ada yang hubungan darah kayak bukan hubungan darah tapi kayak ikatan cinta, ikatan love gitu. Entah itu baik itu bersama ataupun tidak, tapi ada rasa kasih sayang gitu, baik dari kamu ataupun juga dari dia, itu menyayangi. Kemudian apalagi ya, karena ini kartunya lumayan wah gitu. Ini kartu intuisi, ini juga kartu intuisi, ini kartu kestabilan, kartu karma, dan tapi ini karmanya karma positif. Ada ikatan benang merah. Kalau misalnya kalian memiliki suatu kelompok, ini ada di dalam satu kelompok kalian kayak gitu. Nah, untuk ciri-ciri fisik, maaf aku belum bisa memberitahu ciri-ciri fisiknya karena di sini rada random gitu. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya bergelombang gitu, dan juga berbagai macam. Tapi yang ku bisa tahu itu dia menjaga pola makannya, dia dia tidak judgement gitu. Dia tuh enggak, iya, tidak mengeluarkan judgement yang gimana, dia membiarkan orang-orang lain ini berpendapat gitu. Meskipun dia memiliki pendapat sendiri, dia kokoh pada idealisme dia sendiri, tapi dia tidak secara keras atau secara kaku gitu menunjukkan ataupun juga mempertahankan idealismenya dia gitu, karena dia memang basicnya adalah lembut. Dia adalah seorang perempuan, dia orang yang feminim. Kalau laki-laki secara fisik, jujur aku nggak lihat energi laki-laki sedikit pun gitu. Hanya perempuan ya, hanya feminim seperti itu. Ya, dia banyak menyembunyikan masalah. Memang mungkin kamu tidak begitu kenal sebenarnya dia tuh orang yang seperti apa sih gitu. Ya, tapi dia memiliki intuisi yang kuat. Dia telah banyak mengalami berbagai macam pengalaman ya. Ya. Oke, sekarang aku akan memberikan dampak yang bisa dia berikan atau kebaikan yang dia berikan kepada kamu. Kebaikannya seperti apa sih? Kebaikannya seperti apa?
Wow, dia mendoakan kamu agar kamu sukses. Dia juga mungkin membantu kamu dalam bisnis kamu, bisnis ataupun keuangan kamu. Dia membantu kamu dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kamu. Ya, dia membimbing kamu, kayak memberikan referensi, tapi dia tidak menggurui. Ya, selanjutnya. Oh, satu. Oke lah, dua-duanya lah. Oke. Oops, sorry, dia mereng, kameraku mereng. Oke. Dia itu memang memberikan memberikan bantuan atau dari segi ekonomi, karena aku bilang tadi dia itu memang stabil, mungkin dia keberuntungannya oke gitu, dari segi ekonomi juga keberuntungannya oke. Terus dia selain memberikan keberuntungan ekonomi itu, dia memberikan pilihan, memberikan referensi, mengajari kalian seperti guru gitu juga, bukan seperti guru, kayak memberikan referensi aja dan terserah kalian mau pilih yang mana gitu. Terus ini kayak memberikan kalian dukungan berupa potensi ya, mungkin kalian agak bingung sama diri kalian sendiri, tapi dia tuh bisa membimbing kalian gitu ke hal-hal yang baik gitu. Nah, dia juga mungkin dia memiliki pengaruh sosial yang besar, sehingga dia bisa untuk mengarahkan sosial itu, kalau misalnya mengarahkan sosial itu ke memuji kalian atau baik sama kalian gitu. Selanjutnya ini ada, ya dia juga memang dia bukan arogan, tapi dia tuh gini, memang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia tahu kamu tempatnya sebenarnya di mana sih bagusnya, karena kamu memiliki potensi ini, karena kamu sampai pada pelajaran ini gitu. Oke, tugas kamu di sini gitu, bagusnya di sini gitu. Jadi dia memberikan atau memberitahu cara-cara seperti itu. Kemudian ya, dia menstabilkan diri kamu juga, ini stabil gitu, tapi dia tidak terlalu yang benar-benar serius untuk memegang kamu, untuk melindungi kamu secara terang-terangan gitu, enggak. Oh ya, di sini nama juga yang tidak disadari ya, wajar sih, tidak terang-terangan gitu. Dan ya, dia kayak membantu kamu lah dari belakang, dari opini publik juga, mungkin ada gunjingan di belakang, tapi dia dengan dengan sifatnya dia, dengan powernya dia, dengan dia dihormatinya dia di masyarakat, dia bilang kamu tuh bukan seperti ini, kamu gini gitu, atau dia membela kamu di depan banyak orang seperti itu. Iya, dia memberikan dukungan dari berbagai macam hal sih, apa yang kamu perlu gitu. Oke. Oke, coba aku baca ini, karena sepertinya baik banget ya, apalagi tidak disadari gitu. Oke, coba aku baca untuk motivasinya, kenapa ya dia melakukan itu. Motivasi kenapa dia melakukan itu. Ada kekuatan, dia melihat potensi dari dirimu gitu, kayak melihat kekuatan dari dirimu, sebenarnya kamu bisa berkembang lagi, dan itu akan lebih baik tentunya jika berkembang. Dia sayang kamu, dia melihat kamu sebagai anaknya atau teman masa kecilnya gitu, mungkin juga itu ibu kamu. Ya, dia intinya dia memandang kamu memiliki potensi, dan tapi memandang kamu juga sebagai anak-anak gitu, sebagai anak-anak yang ingin dia lindungi, ingin dia kasihi, ingin dia bimbing gitu, tapi dia ingin membebaskan kamu juga untuk memilih jalan kamu seperti itu. Jadi dia menurut aku sangat baik sekali, juga memang pengaruhnya ke kamu, bahkan kartunya pun tidak ada yang kebalik, berarti ini semua sudah pernah dia lakukan kayak gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang pilih pel nomor 3, kebaikan yang tidak kalian sadari. Dan menurut aku ini sangat bisa disyukuri, dan mungkin semoga kalian ketemu sama orangnya. Tapi meskipun begitu, mungkin kalian bisa mendoakan mereka ke hal-hal yang baik juga, biar saling mendoakan dan energi positifnya berputar menjadi lebih besar. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang mau memilih pel nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye bye.